Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua ya. Di sini ada informasi buat rekan-rekan semua dan pastinya teman-teman senang dengan hal ini. Oke, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita bisa scroll ke bawah teman-teman ya. Di sini ada informasi yang tidak kalah menarik dari Mempan RB ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini ini informasinya yang Kementerian Pan RB bahas jabatan non manajerial dalam RPP manajemen ASN. Teman-teman ya. Oke, jadi kita di informasi yang pertama dulu sebelum kita lanjut ke info yang kedua. Oke, ini 19 Maret, terbilang masih sangat baru. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Suasana rapat panitia antar kementerian dalam membahas RPP manajemen ASN. Jadi lagi-lagi ini terkait dengan RPP manajemen ASN, teman-teman ya. Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melanjutkan pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Saat ini pasal demi pasal mengenai jabatan non-manajerial sedang dibahas bersama beberapa instansi lain. Pasal-pasal itu dibahas dalam rapat panitia antar kementerian atau lembaga yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa, teman-teman ya. Harapannya RPP ini bisa membuat kerja aparatur sipil negara lebih fleksibel, tetapi tetap fokus pada pencapaian organisasi dan tegas terhadap aturan yang berlaku. Nah, ini teman-teman ya, tegas katanya terhadap aturan yang berlaku. Sementara PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Bapak Abbas Subagja menjelaskan adanya jabatan non-manajerial ini merupakan bentuk simplikasi jabatan pada ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas JPT atau jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Jadi itu untuk jabatan manajerial. Sedangkan yang non-manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana. Jadi kalau yang non-manajerial itu adalah jabatan fungsional. Kalau guru itu masuk di non manajerial teman-teman ya, jabatan fungsional ahli pertama, begitu kan biasanya. Simplikasi jabatan yang tertuang dalam RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Birokrasi yang sederhana memang menjadi fokus utama dalam penyusunan Undang-Undang ASN dan RPP manajemen ASN. Ini disampaikan oleh Pak Aba, teman-teman ya. Pengelola kinerja ASN juga dibahas dalam RPP ini. Evaluasi kinerja pegawai. Nah ini, evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada pencapaian organisasi. Pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dan pegawai serta sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan. RPP ini mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja ASN. RPP ini akan memberi kemudahan akses belajar bagi ASN, termasuk pengembangan karir berbasis mobilitas talenta. Jadi ada nanti kemudahan dalam akses belajar untuk aparatur sipil negara, teman-teman ya, termasuk pengembangan karirnya. Sejumlah kementerian terlibat dalam pembahasan ini, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. Sementara lembaga yang turut dalam rapat ini adalah BKN, ada LAN, serta ada ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah itu teman-teman ya, jadi ini ada pembahasan terbaru terkait RPP manajemen ASN, karena memang ini harus gerak cepat teman-teman ya, waktunya tidak lama lagi untuk dipublikasikan. Nah selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Nah ini dari media gpnn.com, di mana kontrak kerja P3K semua rata 5 tahun, kenaikan gaji sama dengan PNS. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi ini hal yang menarik atau yang menggembirakan
karena ini kontraknya 5 tahun ya, rata 5 tahun. Oke, kita coba lihat. Sebanyak 751 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi 2023 di lingkup pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menandatangani kontrak kerja. Alhamdulillah ya, ini memang yang ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman kita. Penandatanganan kontrak kerja P3K berdurasi 5 tahun yang bisa diperpanjang tersebut menandai penetapan status mereka sebagai aparatur sipil negara. Alhamdulillah ya. Nah, ini kontraknya 5 tahun karena memang teman-temannya buat apa juga statusnya ASN tapi kontraknya 1 tahun. Karena di peraturan sebelumnya itu memang untuk P3K itu kontrak minimal 1 tahun dan maksimalnya itu 5 tahun. Dan alhamdulillah untuk teman-teman kita yang ada di pemerintah Kabupaten Ponorogo ini 5 tahun ya, dan bisa diperpanjang. Proses penandatanganan kontrak ini dilakukan sejak kemarin, yang dijadwalkan rampung hari Jumat tanggal 22. Alhamdulillah ya, tanggal 22. Berarti ini besok, teman-teman ya. Total tenaga P3K yang dilantik ada 751 orang dengan perincian tenaga pendidik atau guru 251, nakes 371 dan teknis 129. Untuk kontrak semua rata yakni 5 tahun, termasuk kenaikan gaji sebesar 8% sama dengan PNS. Tidak ada pengecualian. Alhamdulillah ya. Dan di sini teman-teman ya, pastinya sangat-sangat menggembirakan karena ini kontraknya 5 tahun dan kenaikan gajinya juga sama dengan pegawai negeri sipil. Setelah ditandatangani Pak Bupati, nanti selanjutnya akan diberikan SK. Rencananya minggu depan. Oh, ternyata SK-nya rencananya minggu depan akan dibagikan, teman-teman ya. Andi mengklaim sampai hari Rabu tanggal 20 mayoritas P3K telah menyatakan setuju dan menandatangani draft kontrak. Jadi sudah tanda tangan draft kontrak, teman-teman ya, untuk teman-teman kita yang ada di Ponorogo. Jika nantinya ada yang enggan menandatangani kontrak kerja sama, secara otomatis dinyatakan gugur. Nah, ini pelajaran juga bagi teman-teman kita yang akan berjuang di tahun ini, atau mungkin yang belum dipanggil oleh Pemdanya untuk TTD kontraknya. Makanya dalam tanda tangan kontrak tersebut, tiap peserta membawa materai. Nah, ini memang teman-teman ya, harus bawa materai. Terus teman-teman nanti akan diminta bertanda tangan di atas materai tersebut. Dan di sini lagi-lagi kita ucapkan selamat bagi teman-teman kita, dan insya Allah semoga yang lain juga secepatnya seperti di Ponorogo, kontrak 5 tahun dan kenaikan gaji sama dengan PNS yaitu 8%, dan insya Allah dijadwalkan minggu depan itu sudah sudah terima SK, teman-teman ya, karena tanggal 22 besok itu semuanya sudah rampung untuk administrasinya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.